Titik. Boom, boom, boom. Meteorit gelap jatuh satu demi satu, terus-menerus menghantam laut mati yang ditampilkan oleh Qin Chen, dan tiba-tiba menggulung gelombang besar. Pada saat yang sama, meteorit yang menakutkan ini terus berderak di Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen. Qin Chen merasakan Istana 10 Kesengsaraannya bergetar. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasa pusing. Dia bahkan merasakan aura penekan yang menakutkan melewati Istana 10 Kesengsaraan, dan kemudian menghantam setiap bagian dari Istana 10 Kesengsaraan tanpa henti. Pada dia, Qin Chen sedikit terkejut. Dia yakin jika bukan karena fakta bahwa dia telah memasuki alam Kaisar Agung dan tubuhnya telah melalui pendinginan yang tak terhitung jumlahnya, dia akan terluka oleh jatuhnya batu dunia bawah dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Nak, jangan berpikir bahwa memiliki dua harta karun adalah masalah besar. Aku, Kaisar Lima Gunung, telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa anak laki-laki sepertimu menantangku? Lima Gunung tampak ganas. Dia benar-benar marah dan dengan panik mengaktifkan energi di tubuhnya. Asalnya, bergemuruh, aura menakutkan dari jalan besar terus meledak, mengalir deras ke lima gunung Mingfeng di depannya. Qin Chen, yang berada di bawah gelombang yang bergejolak, belum sadar. Ada gelombang suara, boom-boom, dan serangan seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tidak ada habisnya, menghantam Istana 10 Kesengsaraan Qin Chen lagi. Seluruh laut mati bergolak hebat, seolah-olah telah menyebabkan gempa bumi dan tsunami laut. Kekuatan mengerikan ditransmisikan di sepanjang Istana 10 Kesengsaraan. Tubuh Qin Chen terguncang dan dia segera mengerti bahwa jika dia mengandalkan metode pertahanan ini, dia akan melakukannya, berada dalam posisi untuk dikalahkan. Setelah memahami kebenaran ini, Qin Chen tidak ragu-ragu sejenak, tatapan dingin muncul di matanya, dan bukannya melawan dengan kuat, dia dengan cepat mundur. Mau kabur? Hahaha, kamu bisa lari kemana? Yue Mingdi sangat gembira. Menurutnya, Qin Chen tidak bisa menahan serangannya dan hanya bisa mundur, dan segera mengaktifkan sumber tubuhnya dengan lebih gila lagi. Boom! Aura asli yang mengepul melonjak ke langit, dan paksaan mengerikan yang lahir dari terbukanya dunia bawah menyapu seluruh dunia. Aturan jalan yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang tak ada habisnya antara langit dan bumi, dan dengan cepat menyatu ke dalam puncak dunia bawah lima gunung. Menjadi semakin gila dan menghantam Qin Chen. Melarikan diri. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan melarikan diri? Tidak ada kata melarikan diri dalam kamus saya. Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba nafas dunia yang tak ada habisnya dan kekuatan sungai mayat hidup berguling ke dalam, mengalir dengan cepat ke arahnya. Aturan dunia bawah dan aura jalan dunia ini seperti sungai besar berwarna-warni, memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Apa yang dilakukan anak ini? Melihat tindakan Qin Chen, semua kaisar dunia bawah terkejut. Saat ini, Qin Chen masih menyerap aturan dunia bawah dan dunia surga. Meskipun aura Kaisar Agung di Qin Chen belum terkonsolidasi, menyerap aturan jalan besar dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, tapi apa gunanya peningkatan seperti itu dalam pertempuran? Selama tidak ada terobosan di dunia nyata, peningkatan seperti itu tidak layak dilakukan di hadapan orang kuat seperti Kaisar Wu Yueming. Namun, Qin Chen tidak berhenti, terus-menerus menarik sejumlah besar aturan dari dunia bawah dan dunia matahari boom, jalan aturan yang luas itu seperti lautan luas, terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah aturan Dao ini memasuki tubuh Qin Chen, aturan tersebut menghilang dengan cepat seperti batu yang tenggelam ke laut. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya, dengan budidaya kaisar awal Qin Chen, bagaimana dia bisa menyempurnakan begitu banyak aturan dan jalan dalam sekejap? Di mana tidak ada yang melihatnya.
Di dunia yang kacau. Ledakan. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dari aturan dunia bawah dan nafas aturan dunia yang datang seketika, dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau berguncang dengan hebat, membuat suara gemuruh, seperti langit yang runtuh. Itu. Di dunia yang kacau, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka. Banyak dari mereka adalah penguasa area terlarang yang dibawa kembali oleh Qin Chen dari sangkar laut mati. Setelah merasakan aturan dunia bawah yang menakutkan ini, mereka berlumuran. Ibarat mandi di sumber air panas. Pori-pori di sekujur tubuh membesar, melahap nafas dunia dengan liar. Boom! Aura para master area terlarang seperti leluhur hantu iblis darah dan leluhur hantu naga, yang telah mencapai puncak transendensi, tiba-tiba melonjak dan berdampak ke tingkat yang lebih tinggi. Perpaduan yin dan yang. Di sangkar laut mati, setelah berlatih keras selama bertahun-tahun, leluhur setan darah dan yang lainnya telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan. Terutama setelah memasuki dunia kekacauan, menyerap sebagian kecil aura dunia di dunia kekacauan, dan memahami aturan dan jalan orang-orang kuat seperti Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, Kaisar Dunia Bawah 10 Istana, dan Dunia Bawah. Kaisar, banyak penguasa daerah terlarang memiliki tingkat budidaya dan telah mencapai puncak transendensi. Yang membatasi budidaya mereka adalah pemahaman mereka tentang jalan surga dan kurangnya banyak aturan. Terobosan Qin Chen sebelumnya membuat mereka semua merasakan pesona alam Kaisar Agung, sekarang, dipelihara oleh sejumlah besar aura dunia dan aura sungai undet, dalam sekejap, aura leluhur iblis darah dan yang lainnya melonjak dengan gila-gilaan. Boom boom boom. Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau meraung dan bergemuruh, dengan aura samar Kaisar yang meningkat dengan gila-gilaan. Kaisar setengah langkah. Seberapa bermanfaatkah perpaduan yin dan yang? Alasan mengapa dunia bawah menginvasi laut kosmik saat itu adalah untuk mendapatkan cukup aturan dunia bawah. Bagi orang-orang kuat di dunia bawah, kehidupan hantu yang belum terintegrasi ke dalam kekuatan dunia bawah tidaklah lengkap. Sekarang, dengan kekuatan sejumlah besar aturan dunia yang diperkenalkan oleh Qin Chen, dengan keras, aura dari banyak pemilik zona terlarang di dunia yang kacau meningkat secara gila-gilaan, sekitar setengah dari mereka benar-benar telah memasuki Kaisar setengah langkah alam, dan pemimpin nenek moyang hantu jahat darah memiliki aura samar Kaisar yang muncul dari tubuh mereka, dan mereka hanya berjarak satu langkah dari alam Kaisar yang sebenarnya. Ho ho ho! Leluhur hantu iblis darah dan yang lainnya semuanya meraung dengan marah, dan aura Kaisar yang mengepul naik ke langit, seolah-olah akhir telah tiba. Leluhur hantu jahat darah, semuanya, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Merasakan perubahan di dunia yang kacau, mata Qin Chen dingin dan dia segera berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia langsung mengaktifkan dunia yang kacau di tubuhnya dalam sekejap, darah hantu jahat di dunia yang kacau Zhu dan raksasa lainnya semuanya gelisah dan membakar diri mereka sendiri, dan kekuatan mengerikan mengalir ke pedang pembunuh di tangannya. Hahaha, Tuan Chen, akhirnya giliran kita. Kaisar Wu Yueming adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung, tapi dia mengkhianati dunia bawah. Dia pantas dibunuh, dia pantas dibunuh. Layani Tuan Muda Chen dan bunuh Kaisar Wu Yueming. Dunia yang kacau, para pembudidaya hantu raksasa seperti leluhur hantu iblis darah semuanya meraung dan membakar diri mereka sendiri dengan gila-gilaan saat menerobos. Ledakan. Saya melihat leluhur setan darah, setan tua misterius, leluhur setan naga, setan tua Kongming, leluhur buaya kekosongan, penguasa penjara hitam, penguasa alam jiwa. Penguasa area terlarang di keramba laut mati yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar pada saat ini. Asal-usulnya sendiri, nafas Kaisar yang tak ada habisnya terbakar, betapa mengerikan pemandangan ini,
jalan bergulir, jiwa, dan kekuatan asal membentuk badai yang mengerikan, langsung ditanamkan ke dalam dewa pembunuh terbalik pedang. Ledakan. Pada pedang ilahi pembunuhan terbalik, niat membunuh yang ganas melonjak ke langit. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar berubah menjadi substansi. Di bawah desakan Qin Chen, itu menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya membakar kekuatan asli mereka sendiri, dan dalam sekejap mendorong senjata ajaib pedang pembunuh terbalik ke tingkat yang ekstrim. Bunuh! Qin Chen berteriak keras, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pedang dewa pembunuh balasan, dan tiba-tiba menebas. Ledakan. Langit runtuh. Ketika Kaisar Wu Yueming bertanya-tanya bagaimana Qin Chen bisa bertahan di bawah puncak Wu Yueming dan batu hitam Ming, dia melihat energi pedang panjang dengan niat membunuh meledak dari bawah istana 10 kesengsaraan. Boom! Energi pedang pembunuh yang mengerikan itu sangat cepat. Saat dipukul, itu bertabrakan dengan batu hitam Kaisar Ming 5 gunung. Dengan keras, batu hitam yang menekan istana 10 kesengsaraan dia langsung terlempar. Saat berikutnya, energi pedang pembunuh yang mengerikan terus berlanjut, menembus meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung tiba di depan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming hanya merasakan aura niat membunuh yang mengerikan datang dari dirinya, dan merinding tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa aura niat membunuh Qin Chen saat ini lebih kuat daripada ini sebenarnya telah meningkat beberapa kali. Sebelumnya, anak ini hanyalah seorang kaisar tahap awal, bagaimana dia bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan? Kaisar Wu Yueming meraung dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen masih bisa melawan saat ini, jadi dia buru-buru melawan, dengan tangan di depannya. Klik. Di mata semua orang yang ketakutan, pedang ilahi anti pembunuhan tiba-tiba menghantam tubuh Kaisar Wu Yueming. Dengan raungan yang keras, Kaisar Wu Yueming langsung terlempar ke belakang dan terbang keluar. Sebuah celah panjang muncul di lengannya, yang terlihat jelas tulang, terbang terbalik dan mengeluarkan seteguk darah. Hahaha, Wu Yueming, apakah ini kekuatanmu? Tidak lebih dari itu. Qin Chen meraung ke langit, membubung ke langit, bunuh. Qin Chen terus mengaum, dan menyerang dengan pedang lain, dan dalam sekejap seketika dia menghentakkan kakinya. Ada lusinan pedang, mengaktifkan kekuatan Kaisar Dewa Pembunuh Balik dalam pedang ilahi pembunuh balik. Tidak ada jeda sama sekali. Ledakan. Suara keras yang mengejutkan terdengar satu demi satu, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menebas Kaisar Wu Yueming, meninggalkan celah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Ah! Kaisar Wu Yueming berteriak. Di bawah energi pedang yang tak ada habisnya, napasnya meledak dan dia langsung berubah menjadi pria berdarah. Dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dia sangat malu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sebenarnya terluka parah oleh kaisar awal, ini, sungguh memalukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kejauhan, semua kaisar dunia bawah melihat pemandangan ini dengan ngeri, terutama ketika mereka melihat jiwa berdarah kaisar dunia bawah Wu Yue, mereka tiba-tiba tersedot ke udara dan tercengang. Wu Yue, apa yang masih kamu buang? Wajah Kaisar Mingzang langsung menjadi sangat jelek ketika dia melihat pemandangan ini tidak jauh dari situ. Kaisar Wu Yueming menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah kepada Qin Chen, "Nak, kamu adalah kaisar awal pertama yang menyakitiku dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah kamu pikir kamu telah menang sekarang? Abis, yang akan datang,